Tadi lah, Athena mau seri plat K itu kan sinjuang. Asal kapan? Halo kawan-kawan semuanya sekali Indonesia, kembali lagi di channel Lensa Sumatera. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana video ini merupakan perjalanan saya menuju kota Binjai dari kota Padang Panjang. Setelah sholat maghrib di sekitar daerah Kampar, Provinsi Riau, kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Pekanbaru dan kota Medan. Wow. Kepala takal gua, main masukan ke meja ni. Yang kuler-kuler dah. Saya lihat memang intra punya kuler yang Sekitar pukul setengah 9 malam masuk ke terminal Bangkinang untuk mengecek surat dan kelengkapan bus. Biasanya di setiap terminal yang ada di kota-kota seperti kota Pekanbaru, kota Bangkinang, biasanya dilakukan pengecekan terhadap surat-surat bus. Nah, setelah selesai melakukan pengecekan, perjalanan kembali dilanjutkan menuju kota Pekanbaru. Untuk waktu tempuh dari kota Bangkinang ke kota Pekanbaru kurang lebih sekitar 1 jaman apabila tidak ada halangan di perjalanan. Untuk di balik kemudi masih Pak Edi, yaitu sopir yang menggantikan Bang Jimmy di daerah Krok 9 tadi. Nah, biasanya kalau supir-supir Sumatera tiap pemberhentian rumah makan baru terjadi pergantian supirnya. Namun terkadang tiap pergantian sholat juga terjadi pergantian supir, tergantung bagaimana keadaan supir, apakah kelelahan atau tidak. Sekitar pukul setengah 9 ini terlihat masih ramai kendaraan di daerah Bangkinang, sehingga tidak bisa kecepatan bus dipacu lebih cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Soal lagu ah? Enggak, santiang gitu. Macam kue hari raya, yang boleh ya. Bulunya di tengah. Iya. Lama kita awal di pasar kecil, orang biar dia orang macam kawin je dia. Awal mula ya, maksudnya. Kena kudian dia dah yo. Iya tak kena kudian. Awal dia kalau lot malu-malu kudian. Malu-malu kudian. Kue aku mau bicara. Tentunya lama kan. Ya, awal dia kalau lot, di tempat lot. Aku tahu je punya. Apa lagi ya? Apa kue mau ya? Dia lawan biji. Kue lama mah. Dia ada lain. Lama pun ya. Dia ya. Pasal puas sih, bila kat kamu dia, nak dengar lo ibu tu mana dia? Nah, setelah melewati kota Bangkinang, perjalanan mulai sepi, di mana hanya terdapat beberapa truk yang bermuatan berat, jadi bisa kecepatan bus ditambah untuk mempercepat sampai di tempat tujuan. Nah, ini belum masuk jam 9, namun daerah Sumatera karena biasanya lampu penerangan di tepi jalan itu jarang, makanya terlihat lebih gelap dan lebih sunyi saat malam hari. Namun untuk jalur Bangkinang hingga Pekanbaru ini
biasanya tidak terlalu ekstrim, namun kebanyakan ada lubang-lubang yang harus Nah, selain itu juga jalurnya ini cukup sempit. Kemudian kalau saat siang hari didominasi oleh kendaraan bermotor, sehingga sangat menyulitkan kalau bus-bus besar memacu kecepatannya di sini. Namun kalau untuk malam hari biasanya daerah sini mulai sepi dan bisa memacu kendaraan atau bus untuk lebih cepat agar sampai di tempat yang diinginkan lebih cepat. Biasanya sering terjadi kecelakaan di sini karena diakibatkan beberapa pengendara menghindari lubang-lubang yang ada di sekitar jalan ini. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam melewati jalur-jalur seperti ini. Sekitar pukul 9:15 saya sudah sampai di daerah Panam. Ini 5 menit sebelum masuk daerah Kota Pekanbaru.
Wih. Pas pukul 9:20 malam akhirnya sampai di kota Pekanbaru. Nanti sebelum melanjutkan perjalanan kita akan masuk ke terminal BPRS Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk melakukan pengecekan surat-surat jalan dan lain sebagainya. Nah, beginilah suasana Kota Pekanbaru sekitar pukul 9:20 malam. Masih ramai oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Untuk pool MPM sendiri ada di daerah Pekanbaru ini, tidak hanya di terminal namun juga di samping stadion Kota Pekanbaru. Hey. Hey.
ini masuk ke terminal BPRS Payung Sukaki Kota Pekanbaru untuk melakukan pengecekan surat-surat jalan dan lain sebagainya. Sukaki. Asli siang ini. Ah. Kuat, jauh, beran kuat, terus, kuat, terus, cepat. Bukan jauh lagi beran kuat, ada masih masuk tahu kan? Pasti yang merah itu kalau banyak soalan. Sekitar pukul setengah 10 malam meninggalkan terminal BPRS Kota Pekanbaru menuju daerah Kandis, yaitu pemberhentian kedua setelah pemberhentian di Kilok 9 tadi. Nah, dulunya di daerah ini tidak ada tol, namun sekarang sudah diresmikan tol Pekanbaru hingga Kota Dumai. Nanti kita akan langsung masuk tol menuju daerah Kandis untuk makan dan beristirahat. Apa Pak? Apa Pak? Iya, dasar 27. Iya betul Pak. Oke Pak, ayo Pak, ayo Pak. Mana dasar ini ya 10 Pak. Karena di bawahnya ada gambar-gambar dia. Iya. Iya. Dia masuk baik. Inilah gerbang tol Pekanbaru sekitar pukul 9.40. Masuk gerbang tol Pekanbaru menuju Kandis terlebih dahulu, nanti keluarnya di gerbang tol Kandis sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Nanti setelah makan dan istirahat masuk lagi di gerbang tol Kandis dan nanti keluar di gerbang tol Duri. Nah, untuk waktu tempuh sendiri biasanya kalau tidak menggunakan tol dari Pekanbaru ke Kandis memakan waktu sekitar 2 jam. Namun saat sekarang ini sudah bisa dipangkas hingga hanya 1 jam saja dari Kota Pekanbaru ke daerah Kandis, tepatnya di perhentian kedua ketika kita naik bus NPM ini. Terlihat tol ini masih sepi oleh kendaraan-kendaraan pribadi ataupun kendaraan lainnya. Mungkin karena baru diresmikan jadi tidak banyak kendaraan yang lewat daerah ini. Beberapa bus ataupun truk ataupun kendaraan pribadi masih memilih lewat jalan yang lama atau jalan yang biasa dilalui daripada melewati jalan tol ini.
beginilah suasana tol Pekanbaru Dumai yang sepi dari kendaraan-kendaraan lain. Entah mungkin karena sudah malam atau bagaimana, namun suasana di tol ini sangat jarang sekali dan sepi oleh kendaraan lain. Nah, di sini bus pun dapat dipacu hingga kecepatan hampir menyentuh 100 km per jam. Sekitar pukul 10:50 keluar dari tol Kandis menuju rumah makan Tuah Sakato di daerah Kandis. Dari tol ini menuju rumah makan hanya sekitar 3 atau 4 kilo saja. Nah, ini dia rumah makan Tuah Sakato Kandis, merupakan tempat pemberhentian kedua kalau kita naik bus MPM dari daerah Padang Panjang, Padang, Bukit Tinggi menuju Kota Medan dan Binjai. Kepada penumpang bus MPM yang berangkat dari Padang Pariaman, kami silakan semakan minum atau kamar mandi. Bagi penumpang Dan beginilah suasana di daerah Kandis, tepatnya di rumah makan Tuah Sakato. Oke, sekian video kali ini. Tunggu video selanjutnya bagian 4. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.